Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya serta kepada Ibu Dr. Gusmiarni SEMAK selaku dosen pembimbing dan para pendengar sekalian. Perkenalkan, nama saya Wahyudin dengan NIM 2021031026. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul pengaruh penerapan corporate governance, profitabilitas dan financial distress terhadap nilai perusahaan, studi kasus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Next slide, latar belakang. Jadi setiap perusahaan akan berdiri guna mengoptimalisasi nilai perusahaan yang dianggap sebagai indikator penting bagi kelangsungan hidup dan kemakmuran jangka panjang pemilik serta pemegang saham. Menurut Fitri Prasetyorini 2013, nilai perusahaan mencerminkan nilai saat ini atas keseluruhan laba yang diharapkan dapat diperoleh pemilik sahamnya. Semakin besar standar perusahaannya, maka kian meningkat kesejahteraan yang dirasakan pemodal. Selain itu, ukuran perusahaan juga menjadi cerminan kondisi perusahaan saat ini dan mempengaruhi persepsi calon investor. Next slide, rumusan masalah. Yang pertama, apakah penerapan corporate governance berdampak pada nilai perusahaan subsektor makanan dan minuman dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023? Yang kedua, apakah penerapan profitabilitas berdampak pada nilai perusahaan di sektor makanan dan minuman dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023? Dan apakah penerapan financial distress berdampak pada nilai perusahaan sektor makanan dan minuman dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023? Dan apakah penerapan corporate governance, profitabilitas, financial distress terhadap nilai perusahaan berpengaruh dengan bersamaan kepada perusahaan subsektor makanan dan minuman dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama ini untuk menganalisis dan menginterpretasikan pengaruh good corporate governance kepada perusahaan subsektor makanan dan minuman selama periode 2019-2023. Yang kedua, untuk menganalisis dan menginterpretasikan hubungan profitabilitas kepada perusahaan sektor makanan dan minuman dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Dan untuk menganalisis dan menginterpretasikan hubungan finansial distress kepada perusahaan subsektor makanan dan minuman dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Dan untuk menganalisis dan menginterpretasikan hubungan good corporate governance, profitabilitas, financial distress, dan nilai perusahaan terhadap perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Selanjutnya, landasan teori. Teori agensi. Teori keagenan menyatakan mengenai keterkaitan atas kedua pihak di suatu perusahaan yang mana salah satu pihaknya akan menjadi agen sedangkan pihak lainnya menjadi prinsipal, yang menyatakan mengenai awal mula timbulnya tindakan jelas di perusahaan. Selanjutnya, teori sinyal, signaling theory. Teori sinyal merupakan salah satu rancangan penting pada literatur ekonomi maupun finansial mengenai informasi yang diberikan oleh suatu entitas seperti perusahaan dan dapat berfungsi menjadi media dalam berkomunikasi di antara pihak eksternal, terutama pemodal, menurut Marcelia Eka Pradita 2024. Selanjutnya, hipotesis parsial. H1, good corporate governance dengan parsial berdampak signifikan kepada nilai perusahaan. H2, profitabilitas dengan parsial berdampak signifikan kepada nilai perusahaan. H3, financial distress dengan parsial berdampak signifikan kepada nilai perusahaan. Dan hipotesis simultan, H4, good corporate governance, profitabilitas serta financial distress dengan bersamaan mempunyai pengaruh signifikan kepada nilai perusahaan. Selanjutnya, populasi sampel dan teknik analisis data. Total populasi di perusahaan pangan dalam Bursa Efek Indonesia di tahun 2019-2023
terdapat 30 perusahaan, sehingga penelitian ini menggunakan 11 sampel perusahaan untuk diteliti. Teknik analisis yang dipergunakan pada riset ini yaitu analisis data kuantitatif. Analisis ini menggunakan deskriptif statistik dan regresi linear ganda, serta perangkat Ifuse dalam pengolahan datanya. Berikut hasil penelitian tabel 6 hasil uji T, tabel 7 hasil uji simultan, dan tabel 8 hasil uji koefisien determinasi. Berikut pembahasannya. Pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Hasil regresi menjelaskan jika GCG tidak berdampak signifikan kepada standar perusahaan, berikut P sama dengan 0,515560 dan P sama dengan 0,6077. Meskipun tidak signifikan secara statistik, secara praktik perusahaan dengan penerapan GCG yang kuat cenderung bernilai stabil. Riset sebelumnya juga mendorong perlunya GCG untuk memaksimalkan kepercayaan investor dan penilaian jangka panjang perusahaan. Berikutnya pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas dalam ROA juga tidak berdampak signifikan kepada standar perusahaan. Berikut T sama dengan min 1,049463 dan P 0,2989. Beberapa perusahaan dengan ROA tinggi tidak selalu menunjukkan nilai perusahaan yang tinggi. Namun, penelitian sebelumnya menegaskan bahwa profitabilitas tetap menjadi indikator penting dalam penilaian investor pada ukuran perusahaan. Berikutnya pengaruh finansial terhadap nilai perusahaan. Financial distress yang diukur melalui ICR tidak berdampak signifikan kepada standar perusahaan, yaitu T sama dengan 0,661888 dan P sama dengan 0,5110. Meskipun secara teori tekanan keuangan berdampak negatif, secara statistik dalam model ini pengaruhnya tidak terdeteksi. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil serupa. Dan berikutnya pengaruh simultan GCG, good corporate governance, profitabilitas, dan financial distress terhadap nilai perusahaan dengan bersamaan. Ketiga variabel GCG, profitabilitas, dan serta financial distress tidak berdampak signifikan kepada standar perusahaan. Berikut F sama dengan 0,651487 dan P 0,585683. Nilai R-score sebesar 3,69% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi nilai perusahaan dipengaruhi oleh faktor lain. Meskipun secara teoritis relevan, ketiga variabel ini belum mampu menjelaskan nilai perusahaan secara signifikan dalam konteks sektor makanan dan minuman. Berikutnya itu kesimpulan. Dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan jika good corporate governance, profitabilitas, dan financial distress tidak berdampak signifikan kepada penilaian perusahaan dengan parsial atau bersamaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value atas setiap variabel yang lebih dari batasan signifikan sebesar 0,05 yang menjadikan seluruh hipotesis pada riset tersebut ditolak. Artinya penerapan GCG, tingkat profitabilitas maupun tekanan keuangan perusahaan belum terbukti secara statistik memengaruhi penelitian perusahaan di bidang pangan dalam bursa efek Indonesia sejak 2019-2023. Temuan ini mengindikasikan perlunya mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam menjelaskan ukuran perusahaan, misalnya pertumbuhan pendapatan, struktur modal, atau kondisi eksternal seperti iklim ekonomi dan persaingan industri. Baik, demikian presentasi skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.